Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nugroho Dimaswarto, biasa dipanggil Nugo. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman dan juga cerita saya mengikuti berbagai kegiatan seperti organisasi dan juga kegiatan internasional yang sudah saya lakukan selama saya kuliah dari semester 1 hingga semester 7 saat ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nugroho Dimaswarto, biasa dipanggil Nugo. Saya masuk kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang pada tahun 2017 melalui jalur SBMPTN dan saya berhasil lolos di Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Unsika. Dimulai dari masuknya saya ke Unsika, saya sudah memiliki niat untuk menjadi mahasiswa yang produktif dan juga memiliki prestasi sebelum saya lulus kuliah. Tentunya kalian juga semua sama, iya kan? Mungkin dari cerita dari saya ini cukup sedikit agak rancu karena saya dari sebelumnya semester 1 dan semester 2 saya tidak memiliki organisasi dan tidak mengikuti kegiatan apapun. Namun saya termotivasi untuk mengikuti kegiatan tersebut setelah saya melihat beberapa cutting saya dan juga teman-teman kuliah saya memiliki prestasi kegiatan yang mungkin bisa membawa nama mereka dan memiliki value added terhadap mereka sendiri yang mungkin akan juga memacu kalian untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi di sini saya akan membagikan cerita saya bukan untuk meninggikan, bukan untuk memamerkan, tapi saya ingin juga cerita dari saya ini dapat memotivasi kalian semua untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Di sini mungkin saya akan sharing yang dimulai dari kegiatan perkuliahan saya. Saya akan cerita sedikit, semester 1 dan semester 2 saya belum pernah mengikuti perlombaan dan juga mengikuti kegiatan organisasi. Lalu ketika saya masuk menjadi anggota HMTI, saya berniat untuk menjadi pengurus dari organisasi tersebut. Inilah organisasi yang saya lalui dan saya lakukan ketika saya perkuliahan. Organisasi ini namanya HMTI, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Saya menjadi pengurus di Divisi Industri Project, Departemen Kewirausahaan. Pada divisi dan departemen ini tentunya seperti namanya kewirausahaan, kita tidak hanya menjual barang-barang yang ada di HMTI, tapi kami menjalankan broker, kita belajar bagaimana caranya kita melakukan marketing di dunia perkuliahan, gimana sih caranya kita melakukan sebuah bisnis. Jadi organisasi juga penting buat kalian yang baru mungkin anak 2020 ini sekarang baru masuk kuliah, bisa juga mengikuti organisasi sesuai jurusan kalian masing-masing. Karena setiap program studi ada yang namanya himpunan. Kemudian, saya memulai kegiatan prestasi saya di kancah internasional dimulai dari semester 3. Saat itu sedang jenjang waktu liburan dari semester 3 ke semester 4. Saat itu saya mencoba untuk mendaftarkan diri saya ke sebuah kegiatan yang diadakan oleh University of Kebangsaan Malaysia atau UKM. Mereka mengadakan acara yang bernama Asian Summit atau lebih lengkapnya Asian Future Leader Summit, di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan kepemudaan yang dilakukan selama 14 hari di Malaysia dan juga di Thailand. Jadi kegiatan tersebut bersertifikasi internasional dan sudah ditandatangani oleh beberapa pihak yang ada di Malaysia. Jadi kebetulan itu sangat menarik untuk saya ikuti karena menurut saya itu memiliki banyak poin dan juga pelajaran yang saya dapat. Maka saya mendaftarkan diri saya. Kala itu banyak sekali pesertanya, tentu saja ada ratusan. Lalu saya mengikuti kegiatan seleksi tersebut karena mahasiswa yang akan terseleksi menjadi kandidat atau kita biasa sebut sebagai delegates mewakili Indonesia ada 14 orang. Kebetulan hanya ada sedikit dan itu dibagi menjadi 2 gelombang kegiatan. Yang pertama itu untuk 7 orang pertama, yang kedua untuk 7 orang yang kedua. Jadi saya mengikuti gelombang yang terakhir. Dan akhirnya setelah mengikuti beberapa kegiatan seleksi, saya berhasil lolos dan menjadi bagian dari salah satu dari delegates tersebut. Singkat cerita, saya adalah satu-satunya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang yang berhasil mengikuti kegiatan tersebut. Karena 13 orang lainnya, termasuk teman saya yang sudah pernah saya kenal dari SMA juga, berhasil mengikuti kegiatan tersebut, dan mereka berasal dari universitas yang sudah memiliki nama atau mereka sudah punya nama yang besar, contohnya seperti Universitas Indonesia, ITB, UGM, dan lain-lain. Tentunya seperti yang kalian pikir, saya akan merasa minder karena saya hanya berasal dari yang mungkin kalian pikir ini hanya PTN baru dan
kemungkinannya cukup kecil untuk berhasil lolos ke acara tersebut. Tapi berdasarkan niat dan juga usaha kita, hasil tersebut ternyata memuaskan dan juga membuat saya berhasil lolos menuju ke kegiatan tersebut. Jadi ini mungkin akan menjadi seleksi yang sangat berat buat kalian jika kalian baru pertama kali ikut, tentunya juga buat saya. Mungkin setelah ini saya akan kasih tahu gimana sih proses seleksinya, tapi saya sekarang cerita dulu. Pada kegiatan tersebut, saya hari pertama diterbangkan ke Malaysia, karena kebetulan hari itu juga sedang libur kuliah, antara semester 3 ke semester 4. Jadi saya mengisi libur kuliah saya dengan kegiatan International Summit, atau biasa disebut dengan AFLAS. Jadi AFLAS ini diadakan seperti kegiatan kepemudaan, dan mereka mengumpulkan delegasi atau perwakilan negara masing-masing. Setiap negara dari 10 sampai 20 orang. Nah, Indonesia sendiri waktu itu ada 13, karena ya, harusnya 14, tapi karena satu orang tidak bisa hadir, dan termasuk saya, 13 orang itu. Kami mewakili Indonesia, kami mempresentasikan Indonesia, kami memperkenalkan Indonesia kepada mereka. Jadi kita saling bertukar bahasa, kita saling bertukar budaya, bertukar ilmu, dan lain-lain. Jadi banyak sekali kegiatan di sana yang saya ikuti. Tentunya saya bertemu dengan mahasiswa lain dari Asia, yang tentunya ada dari negara Asia Tenggara. Misalkan ada mahasiswa dari Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Philippines, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Tentunya semuanya, setiap negara di Asia Tenggara memberikan atau mengantar mahasiswa perwakilan dari negara mereka masing-masing untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sebelumnya tidak pernah terpikir bahwa saya akan lolos dalam kegiatan sebesar ini. Maksudnya ini kayak international event, dan ini pengalaman pertama saya. Apakah mungkin saya bisa? Dan ternyata berkat usaha kita dan juga doa, saya berhasil mengikuti kegiatan tersebut hingga hari ke-14. Dalam kegiatan tersebut, saya merasa cukup minder karena setiap perkenalan selalu saja mereka tidak mengetahui kampus kita. Seperti misalkan saya menyebut nama saya Nugroho Soeharto, saya jurusan Teknik Industri di Universitas Singapura Karawang. Sementara yang lain dari kampus besar, saya tentunya merasa minder, tapi tentunya tidak. Karena seharusnya kita merasa bangga karena kita berhasil membawa nama kampus kita. Jadi seperti itu ceritanya. Itu adalah gerbang pertama kali saya mengikuti kegiatan internasional. Jadi dari kegiatan internasional tersebut, saya mendapatkan sebuah sertifikat untuk mengikuti kegiatan internasional lainnya. Dan setelah kegiatan tersebut, saya mengikuti 3 kegiatan internasional lainnya, diantaranya ada conference, yaitu di UST atau University of Santo Tomas Model Asian Meeting di Philippines. Lalu saya mengikuti kegiatan student exchange ke Jerman, Eropa, dan ini benar-benar membuat saya sangat shock. Dari 2 sertifikat yang sudah saya dapat, ternyata saya lolos untuk mengikuti kegiatan ini. Karena ini kegiatan yang benar-benar membuat saya sangat senang, karena saya pernah punya cita-cita untuk pergi ke Eropa. Dan yang terakhir adalah Intercultural Leadership Program di Vietnam. Nah, sebelumnya saya ceritakan satu-satu ya, karena yang tadi Alfred sudah diceritakan. Lalu saya masuk ke cerita kedua, di mana kegiatan kedua ini adalah conference. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan ada 3 macam kegiatan internasional yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada competitions atau lomba. Jadi kalau kalian sudah mengikuti lomba, dan lomba ini kegiatan internasional, tentunya kalian juga bisa melakukan kegiatan abroad, study abroad, atau keluar negeri seperti yang sudah saya lakukan, jika kalian masuk ke top 10 atau top 5. Lalu yang kedua, kegiatan ini disebut dengan summit, atau seperti kegiatan umum yang bisa dilakukan oleh seluruh elemen program studi atau seluruh mahasiswa dengan segala jurusan. Jadi kegiatan summit ini tuh mirip dengan exchange. Bisa dibilang cultural exchange, student exchange. Mungkin itu lebih terdengar oleh kalian semua. Dan yang terakhir ada conference. Tapi kalau conference ini sifatnya lebih ke diplomatic. Jadi tidak semua anak jurusan mungkin menyukai kegiatan conference ini. Tapi conference internasional ini juga memiliki banyak ilmu jika kalian ingin mengikutinya. Nah, kegiatan AFLAS yang pertama saya ikuti adalah kegiatan International Summit. Dan yang kedua ini adalah USD Model Asian Meeting. Model Asian Meeting ini adalah conference, karena kegiatan ini merupakan kegiatan diplomatik yang melatih kita bagaimana sih cara kita bernegosiasi dalam politik. Seperti mungkin bahasa lebih mudahnya, kita meniru atau melakukan kegiatan seperti konferensi meja bundar yang dihadiri oleh berbagai macam negara. Nah, kebetulan saat itu saya mempresentasikan dan mewakili Indonesia dalam kegiatan Model Asian Meeting tersebut.
juga dihadiri oleh 10 negara Asia Tenggara dan mereka mewakili negara mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi kegiatan tersebut akan membahas, jadi kita akan diberi draft. Dari draft itu kegiatan sudah ada beberapa nilai-nilai dan juga kegiatan yang harus kita rombak dan kita buat sebagai kerjasama Asia Tenggara, dan hasilnya akan di draft dan dikumpulkan menjadi sebuah hasil dari meeting tersebut. Kegiatan tersebut memang benar-benar saya baru ikuti pertama kali, dan itu juga membuat saya sedikit shock karena saya harus belajar banyak. Saya berasal dari background fakultas teknik, sementara saya mengikuti kegiatan diplomatik yang umumnya lebih diikuti oleh hubungan internasional, ilmu pemerintahan, bahkan ilmu komunikasi. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bagi kita anak teknik yang ingin mengikuti kegiatan seperti tersebut. Karena jika kita ada kemauan, kita pasti bisa melakukannya. Di kegiatan tersebut, saya termasuk ke dalam bidang political, karena ada 3 bidang, politik, ekonomi, dan sosial. Kebetulan saya masuk ke dalam political, dan saya harus banyak sekali belajar tentang political karena saya harus tahu tema apa yang akan saya angkat nanti ketika saya melakukan Asian Meeting tersebut. Singkatnya, kegiatannya seperti konferensi meja bundar. Seperti kalian tahu, kami semua memberi pendapat satu sama lain, kami merembukan, mencari ide baru untuk Asia Tenggara bagaimana agar lebih baik ke depannya. Untuk acara yang ketiga ini adalah acara persahabatan dari Indonesia dan Jerman. Ini lebih ke cultural exchange. Jadi kami memperkenalkan budaya Indonesia kepada orang Jerman, dan orang Jerman memperkenalkan budaya mereka kepada kita. Ini salah satu hal yang paling mendebarkan di hidup saya, karena ke Eropa adalah cita-cita besar saya. Akhirnya saya berhasil mengikuti kegiatan tersebut melalui 2 sertifikat yang sudah saya dapat dari 2 kegiatan sebelumnya. Mungkin saya nanti setelah ini akan memberikan tips and trik bagaimana cara kalian untuk mendaftar ke kegiatan internasional. Nah, pada kegiatan di Jerman ini, saya benar-benar belajar banyak karena kultur Jerman dan kultur Indonesia benar-benar jauh berbeda. Seperti mungkin saya akan beri contoh sedikit. Saat saya berkuliah di Jerman, mereka punya sistem ujian, di mana mereka membagi ujian menjadi 3 bagian ujian. Dalam 1 bulan, mereka membagi jadi 3 minggu. Ada ujian A, ujian B, dan ujian C. Mereka semua memiliki soal yang sama, dan kalian boleh memilih tanggal apa kalian ingin ujian. Oh, di Indonesia kan kita sudah ada hari apa, jam berapa, jadwalnya untuk ujian apa, dan kita melakukan ujian secara serentak. Tapi kalau di Jerman, mereka membagi menjadi 3 waktu, dan kalian boleh memilih di waktu di mana kalian siap mengerjakan ujian tersebut. Jadi jika kalian sudah datang di ujian A, kalian membaca soalnya dan kalian merasa tidak mampu, kalian bisa datang di jadwal yang B. Seperti itu. Karena jika kalian gagal exam di Jerman, kalian akan diberikan 2-3 kali kesempatan. Jika kalian gagal di ketiga kalinya, kalian harus pindah jurusan. Jadi seperti contohnya, jika kalian gagal di jurusan matematika dan kalian sudah 3 kali gagal exam di jurusan matematika, kalian harus pindah ke jurusan kuliah lain yang tidak ada mata kuliah matematika. Wah, benar-benar serem kan? Jadi sebenarnya ada plus minusnya, tapi mereka enaknya, mereka tidak peduli absensi. Jadi jika kalian tetap belajar, mau di rumah, mau di perpus, jika kalian terus belajar dan kalian paham akan materinya dan bisa mengisi ujian, kalian tetap diloloskan. Jadi kalian tetap lulus mata kuliah tersebut. Sebenarnya masih banyak sekali perbedaan antara Indonesia dan Jerman, tapi karena untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke prestasi saya berikutnya, yaitu Intercultural Leaders Program in Vietnam. Jadi kegiatan ini adalah seperti kegiatan dari Kedubes Indonesia dan Kedubes Vietnam. Nah, saya ke sana datang untuk ke Kedutaan Besar Vietnam, memperkenalkan bagaimana sih Indonesia, gimana sih kebudayaan Indonesia, sama mirip seperti saat saya di Jerman. Hanya saja bedanya saya berada di kedutaan saat itu, dan juga saya tentunya mengenal dari teman-teman dari Vietnam. Saya datang ke university yang ada di sana, kita ikuti kegiatan belajarnya, kita memahami bagaimana sih pertemanan Indonesia dan Vietnam seperti kegiatan internasional lainnya, dan juga tentunya seluruh kegiatan yang saya dapat itu menjadi prestasi saya di ke-3 tahun terakhir saya berkuliah ini. Untuk proses seleksinya, sebagian besar proses seleksi yang dibutuhkan adalah kurikulum vitae. Jadi kalian harus persiapkan kurikulum vitae jika kalian ingin mengikuti kegiatan internasional ataupun nasional, karena ini sudah menjadi ketentuan umum. Biasanya sudah pasti diminta selain biodata diri, pokoknya kurikulum vitae kalian harus sudah buat. Nah, jadi sebelum kalian merasa minder terlebih dahulu, kalian harus tetap mencoba. Karena saya juga sebelumnya belum punya prestasi dari awal, jadi
prestasi itu dan rezeki akan datang buat kalian yang mau berusaha. Kemudian membuat motivation letter. Berlatih untuk membuat motivation letter karena motivation letter ini menjadi sebuah penilaian penting dalam sebuah seleksi. Seperti contohnya ketika saya mengikuti kegiatan AFLES di Malaysia, saya disuruh membuat motivation letter yang berhubungan dengan program Asia Tenggara. Lalu saya berpikir bagaimana caranya sih supaya saya lolos. Maka kalian harus membuat sebuah program yang tidak terfikirkan oleh orang lain, seperti misalnya untuk kerjasama diplomatik Asia Tenggara. Alangkah lebih baiknya jika setiap negara melakukan student exchange ke negara lainnya selain Singapura dan Malaysia, karena saat ini posisi pendidikan tertinggi ada di Singapura dan Malaysia, jadi kita juga bertukar ke negara lain, tidak hanya ke Singapura dan Malaysia saja. Seperti itu. Karena menuangkan ide itu tidak harus kalian takut, gimana nih nanti saya tidak bisa merealisasikan. Tidak perlu berpikir seperti itu. Jadi kita semua harus mungkin istilahnya berpikir kritis untuk membuat esai tersebut agar berbeda dari yang lain. Motivation letter dan esai itu sebenarnya mirip, cuma tergantung dari seleksi tersebut mereka memintanya motivation letter atau esai. Yang ketiga, TOEFL. Buat kalian yang belum punya TOEFL, kalian tidak perlu khawatir karena kegiatan internasional ini ada yang tidak membutuhkan TOEFL juga. Jadi salah satunya sebenarnya kegiatan AFLES yang saya ikuti, mereka menyediakan soal sendiri untuk kami kerjakan. Jadi mereka punya standar soal sendiri yang berbeda dengan TOEFL tentunya. Mereka juga punya pengetahuan umum, mereka juga basic GMAT, mereka juga punya bahasa Inggris. Jadi kita mengerjakan tes yang sudah disediakan oleh mereka. Jadi ada juga yang meminta TOEFL, ada juga yang tidak memerlukan TOEFL. Jadi kalian jangan perlu khawatir ngerasa kayak TOEFL kan mahal dan itu cuma berlaku 6 bulan. Gimana kalau saya udah ikut TOEFL tapi saya nanti malah nggak lolos kegiatan, nanti malah buang-buang uang. Jangan pernah berpikir seperti itu karena belajar itu memang butuh proses. Mungkin dari proses pembelajaran kalian itu akan menjadi nilai plus kalian jika kalian sudah memiliki pengetahuan bahasa Inggris yang lebih. Karena sebenarnya bahasa Inggris itu sangat penting untuk kegiatan seperti ini. Karena seperti yang sudah kalian ketahui, bahasa Inggris adalah bahasa yang selalu digunakan di kegiatan internasional. Karena bahasa adalah penyambung lidah. Jika kalian tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, kalian mungkin akan bingung dan akan kesulitan dalam berkomunikasi saat kegiatan. Dari keempat kegiatan internasional tersebut, tentunya saya sangat mensyukuri kegiatan saya. Saya sudah mengikuti seleksi. Seperti yang kalian lakukan jika kalian sudah persiapkan hal tadi, tentunya kalian juga siapkan niat kalian untuk mengikuti seleksi yang cukup panjang, karena seleksi bisa berjalan dari 3 sampai 2 bulan. Karena untuk mengikuti kegiatan internasional persiapannya cukup panjang. Jadi seperti saya misalkan ingin ikut kegiatan Intercultural Leaders in Vietnam pada bulan Januari, saya mempersiapkan dari bulan November karena mulai proses seleksi dari November. Jadi kalian harus persiapan dari jauh hari. Mungkin karena saat ini sedang corona, kalian tidak boleh putus asa karena masih banyak kegiatan lomba lainnya yang diadakan secara online yang bisa kalian ikuti. Seperti contohnya ketika corona seperti ini kan sedang pandemi, seluruh kegiatan internasional ditutup dan saya tidak bisa mendaftar apapun. Sebenarnya saya juga punya niatan untuk mengikuti kegiatan internasional lainnya, tapi tertunda karena corona. Kalian tidak perlu menyesali hal tersebut, kalian harus membuat yang terbaik untuk kalian. Dan saya telah memikirkan matang-matang apa yang harus saya lakukan untuk terus menambah prestasi saya tanpa merasa terganggu karena adanya corona. Akhirnya saya mendaftarkan diri saya pada kegiatan Chemical Industrial di UII Jogja, dan saya mendaftarkan perlombaan film pendek, dan saya akhirnya menjuarai dan mendapat juara 3 di tingkat nasional. Jadi tidak harus prestasi yang kalian inginkan itu bersifat internasional agar terlihat keren, karena sejujurnya prestasi itu bisa datang dari mana saja jika kalian mau mencoba dan mau berusaha. Satu lagi hal yang perlu kalian tahu, kalian tidak perlu merasa minder karena kita sebagai mahasiswa dari Fakultas Teknik Musika, kita patut bangga. Kita harus membawa nama kampus kita dan alma mater kita, karena lebih baik kita membesarkan nama kampus dengan usaha kita sendiri daripada kita membesar karena nama kampus yang sudah ada. Mungkin itu kalimat motivasi dari saya, karena sejujurnya langkah sejauh ini yang saya lakukan itu selalu dimulai dari satu langkah awal. Jadi kalian jangan ragu untuk melangkah. Semoga cerita saya tadi menjadi inspirasi untuk kalian semua. Mungkin untuk kalian yang masih ingin bertanya-tanya gimana sih caranya mengikuti kegiatan internasional untuk kalian ke depannya, karena perjalanan kuliah kalian masih panjang.
kalian boleh langsung bertanya-tanya kepada saya di Instagram di @nugodito, dan kalian boleh DM saya. Jangan merasa kaku atau ngerasa kayak saya nggak kenal. Kalian boleh bertanya karena saya akan membagikan ilmu saya. Tidak mungkin saya menyembunyikan ilmu yang saya punya. Tentunya saya juga ingin berterima kasih kepada BMFT Unsika yang sudah memberikan saya waktu untuk membagikan cerita tentang kegiatan saya, pengalaman saya, dan juga waktu untuk memotivasi teman-teman semua, karena ini adalah sebuah platform yang sangat penting dan sangat berguna untuk kalian semua. Karena pada saat saya dulu tidak ada kakak kelas yang memberikan sharing kepada saya untuk mengikuti kegiatan apapun. Jadi mungkin mulai dari sini, persiapan yang harus kalian lakukan adalah kalian harus cari info sebanyak-banyaknya. Dari info tersebut kalian harus daftar tanpa ragu. Jangan merasa kalian nanti saya nggak lolos, nanti saya gimana. Saya juga sering merasa kayak gitu, tapi buktinya saya tetap lolos aja gitu kan. Karena sebenarnya usaha itu dinilai dari kualitas diri kita, bukan dari mana asal background kita, dari mana kampus kita, apa jurusan kita, apa akreditasi kita. Itu adalah nomor sekian. Jadi jika usaha kita sudah maksimal dan doa kita sudah cukup, kemungkinan hasil yang terbaik juga akan datang kepada kalian semua. Kurang lebihnya mungkin segitu saja. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung DM ke IG saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang, karena sebenarnya saya juga sedang mengikuti kegiatan lainnya juga. Saya doakan semoga kalian yang baru masuk ke Fakultas Teknik Unsika juga bisa memiliki prestasi yang lebih dari saya. Terima kasih sudah mendengar sejauh ini, dan terima kasih juga untuk BMFT sudah memberikan waktu kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.